Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Kali ini bangku sekolah menghadirkan bintang tamu spesial, di mana bintang tamu ini sangat menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang. Kita sambut, ini dia, Teh Helga. Kak Helga, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih udah menyempatkan datang mampir ke bangku sekolah ini. Kak Helga, sibuk apa? Sibuk nugas, bagaimana saya sudah memasuki perguruan tinggi Ngomong-ngomong, perguruan tingginya di mana tuh Kak Helga? di Nusa Putra University. Di Sukabumi ya? Iya. Oh iya, di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Jurusan apa tuh? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen bisnis. Iya. Kayaknya kurang afdol deh kalau misalnya Kak Helga nggak flashback ke masa-masa sekolah. Kak Helga kan pernah SD, SMP, dan SMA. Pasti ada lah pengalaman yang apa sih gitu. Kalau diinget-inget tuh suka senyum sendiri gitu. Kira-kira ada gak dari SD, SMP, atau SMA atau apa aja deh dari Kak Helga? SMP? Ada gak gitu yang paling berkesan gitu dari SMP? Lah di SMP. Iya. Yang dimana ya saya itu berantem kalau nggak salah. Saya sih identiknya dengan berantem terus gitu. Nah, mama kan ditelepon, mama tuh udah bosen gitu. Nyampe mama tuh nangis, nah sih maneh teh gitu. Budak teh aww gitu. Terus dia tuh gak ngasih uang, gak ngasih uang jajan tuh. Pusing kan ya, pengen jajan gitu. Punya nih di apa sih di tas kalau nggak salah. Ada gaple tuh, gaple domino Yang kecil. Yang kecil. Iya. Aku tahu. Nah, kalau yang kecil itu gimana ya, masa iya harus mintain ke teman-teman gitu ya. Teman-teman kan gak semua punya gitu, paling kan cuma jajan-jajan biasa. Terus saya ajak teman-teman saya yang di kelas yang ngerasa kayak jagoan gitu. Saya tantangin, lu mau gak gaple sama gua duitan gitu. Padahal aku nggak pegang uang 1.000 pun itu. Iya, terus main 1 kali, 2 kali, 3 kali menang tuh 30.000 kan lumayan buat jajan. Modal skill gaple doang. Udah itu banyak sih kalau dari gaple itu sama Pak Wanto langsung maaf ya sama Bapak tercinta gitu. Kalau Bapak lihat itu pas waktu dibawa ke ruangan guru ya, langsung diajak gaple juga itu sama Pak Wanto. Ditarung gitu gue ya. Tarung sama Pak Wanto, kata Pak Wanto tuh gini, sok atuh maneh di satu lawan aing gitu kan. Iya. Ya kalau nggak takutnya ayo atuh Pak gitu. Oh, dijabanin juga. Dijabanin. Jadi gimana? Gitu. Tah balak genep nah kata bapak teh. Telak lagi kata aku teh. Terus aja gitu nyampe mama tuh. Guru juga sih bosen manggil terus mama. Bahkan mama pun suka kesaudarain. Wah ini si Neng dipanggil lagi, sanalah ke SMP gitu. Banyak sih kenangan. Saking banyaknya gitu panggilan. Bosen itu mama. Bener. Parah sih, tapi kan kalau dipikir kembali gitu ke masa kecil, masa dulu gitu, ke beberapa waktu yang silang ke belakang itu lucu banget itu kenangan yang tidak akan terlupakan dan lulus gitu. Dari mulai masa sih cenah ge no sih gitu, nya mana kuliah emang mana bisa gitu kan, itu sangat sangat menjatuhkan mental banget gitu. Tapi baru dengernya sekarang, kalau misalkan dengernya di pas sekolah disusul kan di kelas ya. Iya, tapi untuk dari kita pas SMP nakal kayak gitu, tapi nakalnya kita tuh kayak diseganin gitu loh sama teman-teman tuh. Jadi diseganin kayak gimana tuh misalnya? Diseganin seperti apa? Kayak diseganin tuh kayak orang tuh gak berani macam-macam, gak berani ngebullying apa, karena pas waktu sekolah SMA dulu ya masih maraknya dengan bullying tersebut. Iya. Ataupun dengan masih membedakan teman lah, masih adanya kubu-kubuan antar teman gitu. Membeda-bedakan gitu. Tapi pernah tuh pas
pas kelas 3 ya karena mereka itu mungkin dengki ataupun iri terhadap saya karena saya itu saya menyebutkan ya bahwa saya itu berorganisasi mengikuti pencak silat Pacan Manglayang. Nah, dan itu pun bisa terkenal di Jampang lah ya. Itu pas waktu kelas 1 SMA. Oh, satu SMA. Nyampe kelas 3 SMA. Nah, tapi saya enggak sih, Bu. Saya waktu kelas 1 SMP nyampe kelas 2 itu saya masuk taekwondo. Nah, lalu saya pindah ke pencak silat. Baru 1 bulan itu saya masuk pencak silat, langsung masuk ke dalam perlombaan A2SN tingkat kabupaten Dan hasilnya? menang. Alhamdulillah menang. Dan orang-orang yang Dulu. dengki sama Kak Helga itu gimana seperti itunya? Iya, karena Tanggapannya? mungkin dia tuh juga bisa kali ya seperti saya sih. Ya, karena dia itu cuma bisa bacot-bacot doang tanpa adanya aksi dibanding dengan narasi yang terlalu tinggi gitu. Karena saya dijauhi dengan mereka iri dengan saya gitu. Meskipun saya di kelas ya gak ada yang nemani gitu, tapi it's okay, gue mampu sendiri gitu. Waktu masa sekolah kan pada ngejauhin gitu pembeda-bedaan, ada gak bestie yang kental banget gitu, yang tahu banget karakter Teh Helga itu seperti apa, ada gak gitu? No bestie. Jadi sendiri, bener-bener pure sendiri gitu. Gini ya, kalau misalkan bestie sama teman itu beda. Iya. Bestie itu emang bener-bener bestie banget, tahu sampai bisa dikatakan dengan makan satu piring mungkin ya. Iya. Kalau ini teman itu semuanya juga teman gitu. Apa sih tadi pertanyaannya? Bestie yang kental, ada teman yang tahu karakter kita itu seperti apa? Enggak. Ada gak? Gak ada. Enggak. Kalau karakter sih ya mungkin kalau misalkan kita lagi ada amarah itu Iya. bisa keluar dengan sendirinya. Tetapi dengan orang-orang yang omongannya terlalu tinggi dan bisa dikatakan minim untuk masuk perguruan tinggi. Saya lah maksudnya gini, untuk menyombongkan diri karena saya tuh dulu dikucili lah Iya. kalau untuk tidak ngedown juga sih, itu adalah hal yang untuk menyemangati diri sendiri sih, karena untuk menyemangati diri sendiri ya diri sendiri. Bener. Dan orang pun katanya gini waktu sekolah tuh, gini ya, kamu Nah. mana kuliah gitu, Mm-mm. mana kuliah, emang mana bisa gitu kan, mana di sekolah kieu cina gitu, Kayak ngeremehin banget gitu ya. gitu ya, mana orang tara asup kelas gini sok alpa wae, terus nilai mana goreng gitu kan. Mm-mm. Oh, oke, saya buktikan gitu kan. Iya. Pas ada pendataan tuh, Dataan yang mau kuliah. nah, Iya. sih mana kuliah emang bisa gitu. Ya aing kuliah gitu kok kena kusia gitu. Iya. Sorry ya kalau kasar-kasar. Terus pas itu kan aku diam aja gitu ya. Orang lain mau bilang apa, oke, karena ngapain Tetap sih? dengan pendirian kita sendiri gitu Ya, ya. ngapain sih perbanyak narasi yang Bener. diperbanyak itu aksi gitu kan? Iya, terkadang orang itu terkenal dengan bacotan-bacotannya Ya, tanpa melakukan aksi. ya bacotan-bacotan tersebut tidak berbobot dan tidak bermutu. Bener. Nah, pada saat perpisahan, saya itu ditampilkan di dalam baligo di depan gitu. Helga Dera, beasiswa atlet gitu ya. Beasiswa gitu. Beasiswa atlet gitu ya. Pasti orang-orang itu nyangka wah, Itu- banget gitu pasti Iya, ya. benar. Pastinya ya kalian bisa membahas dengan orang-orang apa sih ngomongnya, Yang netizen itu. ya. netizen itu yang ngomong kamu mengkritik ataupun apapun itu biarkan, karena itu hak dia gitu. Iya. Tetapi hanya satu yang harus kamu lakukan adalah membuktikan gitu, membuktikan dengan apa yang kamu lakukan sekarang, seperti itu. Jadi biarkanlah orang lain berkata apa, yang penting kita suatu saat nanti kita pasti akan membuktikan apa yang terjadi pada kita sendiri. Ya, fokus Oke. aja sama impian kita. Satu sih mau nitip ya sama orang-orang yang melihat anak nakal itu jangan dikucilkan gitu.
jangan dikucilkan. Dan saya pun menitipkan pesan kepada anak-anak yang bisa dikatakan nakal, Baik. mungkinnya nakal-nakalan Iya. remaja. Nakal boleh, bodoh jangan, seperti itu aja sih. Agak sedikit kaget juga ya karena ini langsung dari orangnya langsung. Banyak sekali mungkin emang benar akademik itu bukan segalanya, tapi bagaimana kita bersosialisasi dan berkeinginan tinggi, itulah puncak masa depan yang akan kita raih. Dan untuk sorry ya, nilai tinggi hanya membuat kamu karyawan yang lebih hebat. bener. Tetapi dengan relasi tinggi ataupun dengan ilmu yang dan pengalaman yang cukup, itu akan membuat dunia itu berubah. Seperti itu. Dan sekarang itu kan Kak Helga udah masuk kuliah. Nah, perkembangan selama kuliah itu Kak Helga itu masuk organisasi apa gitu atau aktif dalam bidang apa? Kan biasanya beasiswa itu suka ada tuntutan yang lebih ya, Ya. dari ininya. Nah, Kak Helga tuh memfokuskan ke bidang apa gitu? Nah, karena yang beasiswa itu saya masuk ke dalam organisasi pertama PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang itu ya itu yang dari eksternal. Terus saya memasuki dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan nanti kedepannya tahun depan saya bakalan masuk kepada DPM, yang dimana Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya. Baru tahu ya Erik ini. Dan Awam banget. nah, kalau terus di organisasi yang dimana Gerak Anti Narkoba dan AIDS, ya saya memasuki untuk sekarang mungkin memasuki dengan 3 eksternal, Iya. 3 organisasi. Yang pertama PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kedua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. ya BEM. Yang ketiga adalah Ganas, Gerakan Anti Narkoba dan AIDS. Nah, seperti itu. Dan saya pun jadi ketua angkatan di Nusa Putra. Nyanyi. Ya. Nanti bisa lah. Yang mungkin kalau sekarang itu masih apa ya, mencukupkan dengan nilai IPK sih, karena saya beasiswa itu mempunyai minimal nilai IPK gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi ya saya kena SP. Ada tuntutan ya. Ya, Benar-benar harus ya. benar-benar balance. Tidak hanya dengan IPK, dan kita itu sebagai BEM juga gitu harus apa ya, tanggung jawab di dalam misi ataupun tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Nah, Erik pengen tahu deh, bagaimana sih itu cara ngatur waktunya itu kan Kak Helga ketua angkatan, terus harus ngejar IPK juga. Nah, cara mengatur waktunya kan itu mengatur waktu itu sangat penting, baik kuliahan maupun masih SMA gitu. Iya. Gimana tuh Kak? Karena Senin sampai Selasa, Selasa Rabu itu masuk kuliah. Iya. Nah, untuk organisasi tersebut bisa masuk ke dalam 7 hari tersebut, baik dari Senin sampai Minggu gitu. Untuk kita masuk ke dalam nanti kan kalau di PMI itu suka banyak seminar-seminar ataupun di dalam himpunan saya sendiri seperti kunjungan ataupun survei ke lapangan terkait dengan manajemen juga. Tapi alhamdulillah sih itu bisa ternegosiasi oleh saya sendiri gitu. Karena yang intinya sih niat juga. Niat ya. Iya. Ngumpulin niat susah. Niat juga sih. Bener. Kan. Terima kasih Helga, subuh Oke. saya ya. Jadi subuh saya sekarang jadi motivator bener-bener, ini masuk banget gitu ke hati karena saya itu terkenalnya dengan langsung ngejar akademik tanpa memikirkan sosialisasi, penting sekali. Benar-benar siapapun kita harus belajar. Terima kasih ya sekali lagi buat Kak Helga atas waktunya, dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber bangku sekolah boleh tinggalkan komentar Anda di kolom komentar atau bisa DM bangku sekolah 13. Mungkin cukup sekian ya bangku sekolah. Oke, bye. Dadah.